Ketika sudah berada di zona nyaman di bimbingan belajar, terbitlah COVID. Oh ya, apa-apa nggak bisa ya? Ya betul. Social distancing ya pada saat itu ya. Sekolah libur. Betul. Otomatis pemikiran orang tua, ngapain anakku les kalau sekolah libur? Podcast IPK 57. Selamat datang di IPK 57. Ini podcast kok, podcast yang gak ada di KRS. Bersama dengan Tori Antarmedia seperti biasa, dan tentunya untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber, bersama dengan tamu saya yang selalu saja saya tuh gak bosen-bosennya untuk ngundang cewek-cewek cantik ya. Iya kan? Feeds-nya udah bagus sih itu di sosmed udah wah cewek-cewek semua gitu kan. Jadi cowok-cowok enggak. Kok enggak guyon. Nanti mungkin ada kesempatan next mungkin ngundang cowok, tapi sementara saya lagi seneng-senengnya ngundang cewek-cewek. Selain cantik pastinya ada ada impact-nya lah ya. Mungkin dia berpengaruh, dia berprestasi, dia emang punya kegiatan positif, dia menginspirasi, dia mungkin kontroversial, dia juga berpengaruh ke masyarakat, macam-macam. Dan pasti ada banyak cerita unik dan menarik yang semoga juga bisa ngasih insight-insight yang positif dan makin bikin kalian maju pastinya untuk maju hardware. Dan tamu kita adalah panjang banget nih. Cerara! Nama panjangnya siapa sih? Astrid Dia Hirera. Astrid Dia Hirera. Nama Instagramnya Hirera ya? Hirera. Banyak yang tanya sih, itu nama asli atau nama panggung? Oh ya? Kenapa mereka nggak percaya itu? Karena mungkin nggak banyak orang nama Hirera. Iya ya, kayak Hirera. Kayak nggak umum gitu ya? Kayak nama palsu nggak sih, nama-nama Iya. Tapi itu asli. Oke. Selamat datang di IPK 57 Cerara. Saya manggilnya C karena masih ada cindo-cindonya juga. Punya toko nggak? Cina tanpa toko. Oh, Cina tanpa toko. Ya. Tapi pastinya beliau ini punya banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, karena kalau misalnya kalian buka Instagramnya @hirera_raa Hirerara gitu ya. Itu kalian akan mendapatkan beberapa postingan-postingan yang berhubungan dengan modeling, konten dan lain-lain. Tapi sebenarnya apakah saya manggilnya Cerara ya karena panggilannya emang Rara kan? Iya, betul. Cerara ini passionnya emang konten kreator atau seperti apa sih? Sebenarnya terjun ke dunia modeling dan konten kreator itu adalah titik balik dari last bisnis yang dulu sih sebenarnya. Oke, wah menarik nih. Terus. Jadi kebetulan setelah corona COVID, ada beberapa hal yang menyebabkan saya terjun secara nggak langsung ke dunia modeling dan konten kreator. Sebelumnya emang apa? Sebelumnya saya adalah tutor di bimbingan belajar. Ah, sumpah? Bu guru dong? Aduh. Serius? Serius? Maksudnya bukan di sekolah formal ya? Bukan. Dulu sempat, terus akhirnya saya buka sendiri aja lah. Sempet di mana? Maksudnya sekolah formal? Betul. Setingkat apa? SD, SMP? Tebak. Oh, tebak-tebakan ya. Kalau ngelihat model-modelnya kayaknya SD? SMK. Hah? Masa ngajarin anak-anak SMK? Betul. Berarti udah sempat jadi guru SMK? Sempat jadi guru SMK. Fun fact sih ini. Di Madiun? Di Madiun. SMK berapa? SMK Kesehatan. Di mana tuh? Kalau nggak salah sekarang lokasinya di Jalan Sekolahan. Sekolah Kesehatan Aditapa kalau nggak salah itu. Jalan Sekolahan, Banjarjo? Betul. Emang ada sekolah ya di situ? Ada. Oh ya? Deket rumah saya soalnya. Masa sih SMK? SMK. Oh, dulu berarti ngajar apa? Dulu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. You can speak English. A little I can. Little I can ya. Berarti sempet jadi bener-bener the real bu guru di sekolah gitu ya. Terus akhirnya? Akhirnya karena satu dan lain hal, saya membuka kesempatan untuk teman-teman yang mungkin
tidak sempat menggunakan ijazahnya untuk bekerja di lembaga formal, jadi saya tarik untuk kerja di bimbingan belajar gitu aja. Kerja di bimbingan belajar atau bikin bimbingan belajar? Kerja di bimbingan belajar. Saya yang bikin, mereka yang kerja. Ya founder dong berarti. Iya kan? Apa semacam les gitu? Iya, les-lesan lah. Les-lesan di rumah? Awalnya iya, tapi lama-lama kita online aja sih. Jadi nggak ada kantor khususnya. Oh, foundernya Anda. Luar biasa Ibu ini ya. Jadi dari awalnya guru di sekolah SMK, Betul. terus akhirnya lanjut ke bikin les-lesan lah ya, bimbingan belajar. Terus masih lanjut nggak sampai sekarang? Masih. Berapa murid sekarang? Almost 30-40-an mungkin. Itu SMK juga? No, kalau sekarang saya fokusnya di SD aja. Oh SD, anak-anak. SD aja. Oke. Lebih ini ya, mungkin lebih bisa keibuan gitu ya untuk mengajari anak-anak SD. Iya nggak sih? Keibuan nggak tuh? Oh, keibuan nggak tuh ya. Tapi, nah menariknya adalah dari guru di sekolah formal SMK, terus akhirnya itu berarti resign. Iya, resign. Resign dari sekolah itu terus bikin bimbingan belajar atau les-lesan sendiri. Namanya apa sih? Bimbingan belajar generasi pintar. Generasi pintar. Oke. Ini benar-benar kreator nih berarti. The real kreator. Tidak hanya konten tapi dia juga menginisiasi sebuah bimbingan belajar yang niatnya adalah mencerdaskan bangsa. Menuju Indonesia emas katanya Pak Prabowo sih 2045 katanya. Terus menariknya adalah dari yang suka ngajar, berapa tahun itu waktu itu? Mulai ngajar SMK berapa tahun, terus bikin bimbel Aku di SMK itu kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Habis itu resign, aku bikin bimbingan belajar itu, cuman aku lupa ya tahun berapa ya. Udah lama banget soalnya. Waktu ngajar di SMK itu berarti pas COVID? Sebelumnya. Oh sebelumnya? Berarti pas COVID malah udah nggak jadi guru? Sudah enggak. Oh oke. Kenapa pada akhirnya berpikiran untuk bikin bimbingan belajar sendiri? Pada awalnya gini ya, saya itu melihat banyak bimbingan belajar itu yang mematok harga itu tinggi. Oke. Jadi per datang itu ada yang 90, ada Oh, yang iya, 80. benar-benar. Saya mikir kan nggak semua orang bisa afford tuh. Betul. Dulu tuh waktu saya SD, saya tuh menganggap anak-anak yang bisa les adalah anak-anak orang kaya. Betul. Iya kan? Karena ya lumayan mahal. Saya lupa sih dulu tuh berapa bayarnya. Cuman orang kalau udah les bahasa Inggris di beberapa tempat di Madiun itu kayak ini nggak sih? Kayak punya privilege nggak Iya, sih? Gue les tahu. Iya. Lu enggak kan? Bener. Iya aku nggak punya duit soalnya les. Dan mereka tuh bener-bener yang dianterin pakai mobil gitu ya. Image-nya seperti itu ya? Image-nya seperti itu. Nah terus kembali lagi ke ini pembayaran tadi lebih murah. Sebenarnya gini ya, karena aku melihat mereka banyak yang belum bisa afford. Iya. Aman. Belum bisa afford untuk harga itu tadi. Terus aku mikir gini, kenapa nggak aku setengah charity aja nih? Jadi aku bikin yang low budget aja nih, buat mereka-mereka yang menengah ke bawah biar bisa dapat pendidikan yang sama. Oke. Otomatis dengan itu kan aku juga nggak bisa expect tutor yang harus rekrutmen harus A, B, C, D, E gitu kan. Aku melibatkan banyak orang, terutama teman-temanku sendiri yang sudah memiliki ijazah tetapi belum sempat punya pekerjaan di bidang yang formal. Oke. Kan sayang tuh ijazahnya tuh nggak kepake kan. Mau nggak sih kita ngelesin kayak gitu. Oke. Akhirnya ilmu yang udah didapat sama mereka ini tetap kepake. Betul. Tapi bedanya untuk ngajarin yang iya, lain. walaupun levelnya cuma sebatas les-lesan aja nih. At least tapi kan nggak apa-apa dong. Kepake gitu. Iya. Nggak apa-apa banget dan itu ya kan saya ingat ada quotes Muslim, quote Islam katanya kan ilmu yang bermanfaat termasuk al-majariyah. Yang notabene ketika kita menyebarkan ilmu itu sekecil apapun dan ilmu itu akhirnya dipakai sama orang lain, ketika orang lain itu masih pakai ilmu itu di kehidupan sehari-hari, kita udah dapat pahala. Pahala kita mengalir. Masya Allah. Sesimpel gini. Ini menarik ya. Nah, jadi mereka kan ibaratnya ku rekrut nih, mau nggak sih ngelesin? Dengan kata-kata ngelesin tuh pada saat itu ngelesin. Oh mau. Akhirnya dari situ aku inisiatif buat buka Instagram nih, khusus untuk yang bimbel itu. Iseng-iseng aja, siapa tahu ada nih yang nyantol. Ada dong satu
2 akhirnya tersalurkan. Satu tutor pegang 1 anak. Lanjut lagi 2 anak, 3 anak sampai akhirnya banyak sekali yang ikut kayak gitu. Oke. Jadi semi charity dalam arti memang secara pembiayaan murah gitu lah ya. Betul. Tidak Makanya semahal tadi bilang kan aku nggak expect tutor yang high quality kan yang lain-lain. Iya. Otomatis dengan mereka yang memanfaatkan ijazahnya itu dengan ngelesin mereka juga nggak akan expect banyak. Pengajarnya berapa sekarang? Sekarang ada 6 kalau nggak 7. Berarti Cerara headmasternya, kepala sekolahnya istilahnya, ya. Lebih ke marketing lah ya, marketingnya ya. Tapi kan foundernya kan, iya kan? Iya sih. Iya, ownernya lah ya. Tapi yang diajarin di situ les bahasa Inggris aja atau apa? Bukan, kalau SD itu lebih ke semua mata pelajaran. Oh, semua mata pelajaran. Jadi memang tutor yang direkrut adalah tutor-tutor SD yang menguasai SD. Itu kenapa saya nggak ambil yang SMP atau SMA. Karena kalau private itu kan satu tutor satu mata pelajaran nih. Se-private apa itu? Oke, lanjut. Kayak gitu. Jadi kenapa SD supaya satu tutor itu memang bisa menguasai semua mata pelajarannya. Oke. Berarti semua mata pelajaran di SD. Apa aja meliputi matematika? Iya, matematika, bahasa Indonesia, kayak gitu, IPA dan lain-lain. Kan level SD kita bisa lah. Iya, betul. Menghandle. Sesimpel mungkin apa ya kalau SD tuh katakanlah misalnya bahasa Indonesia nggak yang ini Bu Budi juga sih. Yang lebih tinggi mungkin menyusun frasa ya kayak gitu-gitu ya. Terus menariknya aku seneng nih ngobrol sama cewek smart ya. Jadi pengajar. Berarti cukup ini nggak sih ngikutin beberapa isu-isu kebangsaan mungkin. Maksudnya seintens apa belajar gitu? Cerah. Belajar tentang apa ini? Apapun itu untuk menambah ya apa namanya? Pengetahuan mungkin. Lebih FOMO aja sih sebenarnya. Lebih misalnya? FOMO aja. Misalnya kayak tahun-tahun ini dan tahun-tahun kemarin tuh rekrutmen PPDB itu seperti apa sih? Kayak gitu. Apakah nanti akan ada ujian atau tetap zonasi atau domisili? Nah itu kan nanti ada impact-nya kan ke bimbingan belajar ini. Lebih ke apa ya? Isu-isu yang berkembang gitu ya. Betul. Politik? Not really. Pemerintahan mungkin sedikit Not banyak really. enggak ya? Makan bergizi gratis. Ini menarik nih. Maksudnya kan sebagai rakyat, mewakili pengajar juga yang punya murid. Ya, pengen tahu aja sih makan bergizi gratis pendapatnya seperti apa? Ini kalau saya riset nih ya. Kalau saya riset dari siswa-siswa yang mamah-mamahnya saya kenal nih. Dia tanya gini, ini kalau makanan bergizi belum tentu nih anakku mau. Oh, karena? Karena standar mereka di rumah dengan standar apa yang diberikan di sekolah itu mungkin jomplang ya. Jauh ya mungkin ya. Lebih mewah yang di rumah berarti? I don't know about that ya. Saya nggak berani jatuh ya itu. Ini jangan. Nggak berani ya? Tidak berani karena ini pertanyaan pinggir jurang. Harus hati-hati nih. Iya. Tapi menarik kalau kita mengikuti perkembangan berita akhir-akhir ini mungkin di isu-isu kebangsaan tuh aku kebetulan senang Cerara. Kebetulan mungkin karena Cerara juga seorang pengajar, apalagi ngajarin anak-anak SD kan. Ada nggak sih pendapatnya mereka tentang makan bergizi gratis gitu? Dan anak-anak sekarang tuh kayak gimana sih? Aku pengen tahu juga nih karakter anak-anak zaman sekarang tuh. Anak-anak sekarang itu kan lebih ke gen alpha nggak sih ya? Iya, yang gen SD alpha, betul, gen alpha. Itu kayak kalau aku bisa bilang tuh a bit pick me nggak sih? Kayak dalam arti kayak makanan nih mereka pilih-pilih. Ini picky eater. Iya, picky eater. Picky Jadi eater. kayak mereka tuh kayak kok buahnya ini sih? Oh ya? Kok makanannya ini sih? Mungkin seperti itu. Itu yang Cerara alami sendiri? Yang saya tanyakan dari personalnya ini kayak gitu. Cuman kan saya nanya juga nggak langsung nanya yang bener-bener nanya frontal gitu kan. Saya hanya cuma gimana sih ini kamu di sekolah dapat apa? Kamu gini dapat apa kayak gitu. Jawabnya seperti itu. Oke. Berarti mereka tidak pilih-pilih makanan banget ya zaman sekarang, anak zaman sekarang. Bisa dibilang begitu. Namun ada juga yang
karena itu dari sekolah ya mau nggak tahu ya udah dimakan aja, ya udah ditelan aja. Tetap doyan kan? Iya tetap doyan, mungkin karena banyak faktor ya. Iya. Anak kalau makan sendiri sama makan bersama teman-temannya kan lebih semangat. Betul. Lebih nikmat nggak sih kalau makan bareng-bareng sama teman-teman gitu ya? Nggak cuma anak-anak aja sih, kayaknya kita juga kalau makan bareng tuh lebih. Iya benar. Lebih kerasa. Kalau aku sama kamu lebih seneng makan berdua sih. Yuk kapan? Candlelight. sorry. Oke lanjut lagi ya. Jadi nggak konsen nih. Berarti si bimbingan belajar ini berjalan online sekarang? Betul. Jadi tidak ada tempat untuk ngajarin mereka langsung? No. Berarti by Google Meet atau Zoom? Tutornya yang datang ke rumah. Nah, sedikit bocorin tips PPDB penerimaan iya nggak sih? PPDB apaan? Kepanjangannya? Peserta didik baru ya. Tips penerimaan peserta didik baru karena tadi nyebutin PPDB. Maksudnya untuk orang tuanya juga nih ya. Maksudnya untuk memilih sekolah atau apa? Iya, memang. Yang saya tahu ini kan karena saya ngajarnya berkecimpung di dunia SD ya. Otomatis kan mereka peralihan dari SD ke SMP. Yang saya dengar nih, bukan tahu ya. Yang saya dengar dari selentingan ibu guru, dari selentingan kanan kiri. Kemungkinan tahun ini masih domisili. Itu berdasarkan domisili. Iya. Nah itu juga berimpact nih pada bimbel. Mungkin untuk next year, karena sudah ada pemerintahan baru, mungkin bisa, kalau nggak salah aku dengar-dengar itu akan dilaksanakan lagi kayak sistem danem. Yang ujian, berapa mapel, ada standar minimumnya, nah kayak gitu. Itu aja sih yang saya dengar selama ini. Cuman kalau yang selama ini kan domisili dan zonasi, itu sangat berimpact ke bimbingan belajar. Salah satu contohnya misalnya? Karena misalnya gini, anak-anak yang mereka sebenarnya bisa berpotensi untuk jadi lebih pintar. Jadi kayak, ngapain aku belajar, rumahku deket sama ini kok. Aku nggak belajar pun aku pasti masuk. Sekolah maksudnya? Iya. Oke. Rumahku deket sama SMP ini. Oke. Aku jadi nggak perlu belajar, aku pasti masuk. Jadi kayak. Tapi kan itu cuman ya kegiatan sekolah hari-hari aja gitu. Maksudnya mereka nggak sampai berpikir bahwa kalau aku ikut bimbingan belajar mungkin aku akan dapat ilmu yang lain gitu atau gimana? Pemikiran anak ya. Kadang ada yang les tuh karena disuruh. Ya betul. Jarang nih ada anak yang les mau kemauan sendiri. Pernah nggak les kemauan sendiri? Nah ini menarik. Dulu saya sempat pernah les. Awal waktu SD tuh emang disuruh ya. Tetap gara-gara orang tua kan. Pasti. Les bahasa Inggris. Tuh di Jalan Bali tuh ya. Sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang apa yang membuat mereka akhirnya pengen les? Pertama dorongan orang tua. Lagi-lagi itu ya? Iya dorongan orang tua. Pertama itu sih. Yang kedua karena memang tuntutan ya. Kadang kan di sekolah itu juga kota pelajarannya banyak, PR-nya banyak. Anak-anak pulangnya udah sore, capek. Orang tuanya nggak bisa ngantar kemana. Jadi kayak it's time to study at home. Oke. Nah. Ini pertanyaanku ya sebenarnya masih meneruskan yang tadi karena masih belum detail terjawab. Karakter anak sekarang tuh kayak gimana sih? Selain tadi kan masalah makan tuh, picky eater dan lain-lain. Karena tadi masih nyangkut ke MBG, makan bergizi gratis. Nah, kalau kita membreakdown secara lebih detail karakter anak-anak Gen Alpha berarti ya? Betul. Gen Alpha zaman sekarang karena Cerara juga sebagai pengajar juga bersinggungan langsung sama mereka. Ya mungkin sedikit mengcompare dengan generasi sebelumnya misalnya Gen Z, terus Gen Alpha. Sekarang tuh karakter secara umum dan secara kelihatan bangetnya tuh apa? Yang lebih terlihat mereka tuh lebih kritis dalam berpikir. Serius? Betul. Banyak sekali pertanyaan yang kira-kira di luar nalar yang kita sendiri kayak, kok ini anak bisa bertanya seperti itu ya? Kayak gitu. Padahal SD ya? Ya SD. Contoh pertanyaan yang kritis apa? Ini dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Aku pernah ngajarin anak tuh. Ngajarin teks, paragraf dan lain-lain. Yang nggak ada hubungannya dengan pertanyaan anak ini. Jadi dia itu berpikir ketika nggak tahu ya pikiran random atau apa. Tiba-tiba dia tanya, Miss, mau tanya apa? Bahasa Inggrisnya mentas itu apa? Iya, oke. Kok kenapa kamu tanya seperti itu? Nggak tahu, random aja.
Karena dia punya rasa ingin tahu yang mungkin lebih ya. Iya, karena pada saat itu Mentas teksnya toh? mentas Dari kolam renang ke ya, atas ya, gitu. ya. Aku sebagai tutor yang saat itu yang kuhadapin adalah grammar kayak anjir. Apa ya? Tapi kan kita punya wibawa sebagai seorang guru kan ya. Betul. Kayak Akhirnya ada challenge nggak sih? betul. Nah lo kayak setelah pertanyaan itu muncul tuh kayak ada suara-suara yang bilang ke kamu tuh, ayo lo, apa yo? Betul kan. Ayo Ra, bisa nggak lo? Iya benar-benar. Jadi Terus kayak, akhirnya dijawab apa? Kita guru kan harus lebih pintar ya. Oh iya. Lebih pintar, Iya, lebih iya, smart iya, gitu kan. iya. Ah masa gitu aja nggak bisa. Heeh. Coba dibaca lagi, buka kampusnya dapat ini apa. Terus pada saat itu karena untungnya durasi pertemuan itu sudah hampir selesai. Iya, Jadi iya, kayak iya. ayo pertanyaan itu tadi dijadiin PR. Oh gitu. Betul. Bukan pinter sih ini, licik ya. Ini lebih ke licik ya. Jadiin PR ya. Minggu pertemuan berikutnya nanti kita bahas. Pulanglah aku cari itu. Apa Rek ini Rek bahasa Inggrisnya maksudnya apa ya kayak gitu. Iya sih. Kayak mungkin pertanyaan itu mirip-mirip ketika ada yang tanya, Bu, Miss, jelungup tuh apa? Kan ada. Kalian sadar nggak sih bahasa Jawa itu tuh iya, kayak kamu jatuh ya jatuh aja gitu. Tapi kan kalau di bahasa Jawa tuh ada jelungup, ada apa lagi? Bukan. Jelungup, terus delosor, geblak. Ya kayak gitu kan ada banyak kan. Mungkin mirip-mirip itu ya. Miss, geblak tuh apa? Delosor tuh apa? Kayak gitu-gitu loh. Nah, akhirnya jadiin PR. Jawabannya selalu dijadiin PR. Ya. Sebenarnya itu bukan ditiru ya, nggak Iya, bukan iya, ditiru ya. iya, Cuma iya, kan iya, kadang iya. kita harus pertama membawa diri ya. Betul, kayak gini. betul. Ih masa sih guru nggak tahu? Iya, Kan iya, gitu. iya, iya, iya. Kedua memang pertanyaan itu juga challenge juga bagi kita. Betul. Kita juga butuh waktu untuk mencari jawabannya. Iya, Kan nggak iya, mungkin iya. sebentar ya aku Miss cari dulu di Google. Iya, Kan iya, nggak mungkin iya. gitu. Ah. Jadi harus lebih smart dikit. Bahasamu juga nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kan kece kan. Nanti itu keluar pada saat. Oh, nanti itu keluar pada saat. Aku menantikan bahasa Isa, nggak Isa gitu. Loh ya apa kok nggak bisa? Lah. Dari sini. Piro hari sih lese. Iya. Oke, menarik. Selain itu, yang tadi kan udah dibilang bahwa anak-anak sekarang kritis. Terus ini ya kalau kita melihat karakter anak Gen Alpha, apalagi juga masih kecil ya kan. Mungkin mereka moody nggak sih kalau dalam belajar, mut-mutan gitu. Atau mungkin mereka tiba-tiba tantrum sendiri. Atau mungkin mereka banyak maunya. Atau mereka apalah. Lebih banyak ke distract biasanya itu. Ke distract dalam hal? Random biasanya ketika mereka belajar tiba-tiba, oh iya aku belum update game ini. Serius? Ada yang gitu, tiba-tiba belajar, tiba-tiba kayak Game di gadgetnya? ya di gadgetnya. Oke. Kan kita nggak bisa tuh Iya. memisahkan mereka dengan gadget. Betul. Kan pada nowadays pada saat Dulu ini. tuh kan, aku kayak gitu. nggak ada handphone ya TV gitu ya nonton. Anda kan juga ngerasain cawu kan dulu. Nih Sobat Maju nih pernah denger cawu. Kalian tahu cawu nggak? Sumpah nggak pernah denger. Cawu. Catur bulan. Catur bulan. Ampun. Kelihatan umurnya banget. Catur bulan itu jadi kalau sekarang kan semester ya. Ya sekarang semester. 6 bulan kan. Maksudnya jangka waktu belajar itu kan 6 bulan sekali ujian. Ujian semester, ujian tengah semester kayak gitu-gitu kan. Nah dulu tuh nggak 6 bulan, dulu tuh 4 ya berarti ya. Jadi dalam satu tahun tuh 3 kali. Makanya namanya catur bulan, 4 bulan. Catur kan Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. Nah catur bulan itu jadi setiap 4 bulan ulangan gitu. Zaman SD itu. Mohon maaf. Oke. Berarti mereka belum ngerasain yang ulangan ada buletan di arsir kayak gitu nggak sih? Oh ngerasain. Lah emang sekarang nggak gitu? I don't know. Sekarang lebih Sekarang ke digital komputer ya? dong. Oh iya. Biasanya mereka ujian tuh lewat Chromebook. Lewat? Chromebook.
Oh, Chromebook. Kalian ngalamin ini nggak sih? HP kalau ngirim file pakai infrared harus dideketin gitu? Hah? Ngalamin? Atau SMS sebagian teks hilang. Iya. Oh iya. Kebanyakan soalnya kan 160 kan, 160. Itulah kenapa kalau orang dulu tuh, ya bukan orang dulu lah. Kesannya ini ya orang lama lah. Ya nggak lama-lama juga lah. Oh iya, sorry. Jadi di era-era 2005, 2006 lah aku punya HP pertama tuh kalau ngetik tuh disingkat-singkat. Ya karena ada batas kalau lebih dari 160 tuh 2 SMS waktu itu. Sayang kan ya? Sayang. Makanya dulu kartu-kartu prabayar tuh dia bonus SMS 1000 SMS gitu ya. Sekarang mah nggak ada SMS. Sekarang mah paket gitu ya. Sebulan berapa giga gitu. Dulu harus dibatasi, makanya that's why orang-orang dulu tuh kalau ngetik aku tuh he gitu dong. Ya kan? Kamu u. X tuh nya. Iya kan? Makanya kayak Supra X tuh Supranya gitu. Oh, sorry. Tidak. Kalian harus endorse gitu. Aduh, lawas banget ya. Tapi kayaknya sudah cukup untuk pembahasan itu. Kita ke pembahasan berikutnya. Apa nih? Ya wes, ini dulu digitalisasi. Ini mungkin akan merembet ke pembahasan berikutnya. Cek Rara sebagai konten kreator juga. Sekarang konten kreator dan mungkin model. Tapi sebelum itu, step by step dulu. Tadi kan udah cerita terkait bimbingan belajar. Kok bisa akhirnya jadi konten kreator? Naik turun kehidupan nih ya. Ceritanya naik turun kehidupan. Ketika sudah berada di zona nyaman di bimbingan belajar, terbitlah COVID. Oh ya, apa-apa nggak bisa ya? Iya betul. Social distancing ya pada saat itu ya. Sekolah libur. Betul. Otomatis pemikiran orang tua, ngapain anakku les kalau sekolah libur? Oke. Nah otomatis di situ sempat mengalami kayak, aku harus ngapain nih? Iya betul. Aku harus ngapain nih? Terus ternyata yang berimpact COVID itu nggak cuma bimbingan belajar aja. Banyak sekali teman-teman saya pun yang bekerja di bidang kalau nggak salah itu pariwisata dan lainnya juga berimpact kan ya. Oke. Otomatis terus ada satu teman saya yang mencoba belajar fotografi. Oke. Terus teman apa? Teman kuliah dulu. Oke. Teman kuliah. Habis itu kayak dia, cobalah kamu tak foto. Oke. Buat nyoba kamera, aku manasin kamera. Oke lah, berpose dong aku di situ. Kupon di salah satu sosmed. Rame. Oh iya? Iya, terus habis itu kok, Kak, domisili mana? Oh iya? Mau foto boleh nggak? Oh. Aku kayak, oh my God. Kirain, Kak domisili mana? WA-nya dong. Lagi apa? Udah malam belum nggak ya? Maksudnya akhirnya Cek Rara dijadikan model untuk foto. Betul. Dari situ. Awalnya memang dari teman aja sih Okay. gitu. Ternyata tiba-tiba kok banyak yang tertarik tuh. Mungkin bukan dari akunya ya, mungkin karena memang lightingnya bagus atau mungkin pada saat itu posisi angle-nya juga tepat dan lain-lain. Dari situ kayak, Kak, boleh nggak foto? Aku kebetulan fotografer nih, kayak gitu. Nah dari situlah kecemplung di dunia modeling. Berarti ketidaksengajaan ya? Betul. Berarti tidak ada niatan untuk, oh aku mau jadi konten kreator nih. Oh aku mau jadi model nih. Belum pada saat itu. Otomatis dengan banyaknya orang-orang yang mempercayakan jasa ya ibaratnya ya. Saya juga harus upgrade diri dong. Yeah. Kayak ya kali aku jadi objek foto, rambutku nggak dirawat kan gitu. Iya. Badan nggak dirawat. Benar. Objek foto itu kan harus good looking. Betul. Ya, apapun itu. Apalagi mungkin sampai di hire brand. Betul. Otomatis kan brand pengen si modelku ini tampil maksimal dalam membawa produkku kayak gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa seorang modeling, seseorang yang dijadikan objek foto itu memang harus merawat diri. Jadi nggak mungkin kita asal-asalan. Kan kasihan juga nanti orang yang udah pakai jasa kita kayak, betul. Ya ampun ini beneran nggak sih? Nah iya benar. Modelmu kok ngene tuh? Kok ngene sih gitu. Kayak gitu. Dari situlah diterusin. Gitu. Nah, kenapa akhirnya meneruskan? Kayak apakah ngerasa, oh kok enak ya di foto jadi model?
kayak gitu atau gimana? Ada perasaannya seperti apa? Lebih ke orang-orang itu beda cara memandang kita. Dulunya sama sekarang kayak, Rara sekarang ini ya, Rara sekarang itu ya gitu. Terus setelah itu kalau kita gabung sama digitalisasi ya, otomatis ketika foto kan gitu doang nih. Kita cuman foto nggak bergerak aja. Terus gimana kalau kita coba sesuatu yang beda? Nah, contohnya kita bikin konten. Awalnya juga konten apa sih yang pemula kan pasti review makanan atau unboxing atau apa atau apa. Nah, setelah mencoba itu kayak bagus juga nih kayak gini kan. Dan rame juga. Terus di situ aku ngerasa kayak kayaknya mukaku kurang filter deh. Mukaku kurang ini deh. Sama sih. Ini juga saya menyiksa editor saya untuk ngefilter wajah saya sebenarnya. Nah, dari situ itu kurang lebih memforce aku untuk ikut belajar. Gimana sih cara ngedit? Paling nggak aku kasih filter lah. Paling nggak aku bisa apalah sedikit kayak gitu. Jadi kita pun juga nggak bisa nyerahin kayak ngonten ya udah selesai gitu, enggak. Kita juga harus ikut nimbrung lah. Bagaimana prosesnya itu juga harus nimbrung juga. Nah, menarik ketika kita membahas digitalisasi juga ya. Mungkin lebih dalam lagi, Cerara, kan udah ngerasain efeknya banget. Dalam arti dari sebuah foto pun bisa rame. Terus akhirnya merembet ke video dan konten. Betul. Rame juga gitu. Itu kan berarti ada faktor di era sekarang ya, digitalisasi itu luar biasa masif gitu. Maksudnya apapun sekarang tuh digitalisasi. Apapun marketing pun sekarang kayaknya orang akan jarang nggak sih ngiklan tuh pakai, ya mungkin masih ada tapi kan nggak sebanyak dulu kayak di billboard, di papan gede-gede. Sekarang tuh sosmed. Lebih ke targetnya aja sih. Nah, itu pendapat Cerara melihat digitalisasi yang sebegitu masifnya seperti ini seperti apa? Kan sekarang udah ngonten nih, udah aktif ngonten gitu. Ngelihat fenomena digitalisasi itu seperti apa? Lebih ke nggak semua orang tuh nggak akan gini. Ibaratnya aku sendiri nih ya, kalau aku mau cari info, yang aku buka apa? Sosmed. Betul. Dan lain-lain. Aku nggak akan pernah mau buka koran. Iya. Aku nggak akan pernah mau buka sosmed yang dulu. Atau bahkan mungkin televisi. Betul. Enggak. Kayak orang sekarang lihat, oh kamu masih lihat TV? Iya. Kamu terakhir nonton TV kapan? Lupa. Sumpah. Bener-bener nggak pernah nonton TV. Kalian nonton TV kapan? Sumpah. Sama sekali. Ya pernah mungkin. Terakhir. Hah? Sumpah? Setahun yang lalu? Oh kalau ada bola. Setiap hari cuma nggak niat melihat. Nah aku betul. kayak siapa? Kak Fikri. Jadi menariknya sih, aku tuh di rumah nyetel TV, nggak tak tonton. Sekedar ada suara aja. Sekedar nyala tuh TV-nya. Betul sekali. Sekedar ngeliat, oh ada iklan ini. Oh ada sinetron ini. Jadi mungkin karena kebiasaanku dari kecil, ya kan mungkin aku hidup di era-era peralihan mungkin ya, 90-an mungkin yang tiap minggu aku masih nonton kartun, ya kan? Kita pasti ngalamin itulah ya. Kita. Oh, lebih tua berarti. Masih menunggu beberapa program TV yang selalu dinanti gitu. Waktu minggu tuh nonton kartun, nonton apalah, serial apalah gitu. Nah, dan ternyata itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Tapi bedanya adalah karena kebiasaan nonton TV dari kecil, kan pernah kan ada beberapa kali momen tuh katakanlah aku nyampe rumah sepi kan. TV itu mati. Kayak sepi banget tuh rumah ini nek TV ini mati gitu. Akhirnya tak nyalain, program apapun terserah, pokoknya nyala aja. Ada suara, ada terus TV nyala, udah nggak tak tonton lagi. Aku tuh cuman kayak gitu. Pernah juga nggak TV nyala tapi yang kita lihat handphone? Oh sering, nah, sering. Itu, kayak gitulah. Bahkan TV tak nyalain, aku masuk kamar kan di main ruang, HP. Main HP, jadi TV-nya nggak ada yang nonton. Iya, bahkan dia nggak ngeliat kita. Karena ya biar ada suara aja gitu, biar nggak sepi banget gitu. Karena kalau TV nggak nyala tuh kayak, wah kok kayak rumah tidak berpenghuni ya, kayak rumah hantu. Mungkin kita juga nggak akan bisa
melepaskan televisi dari kehidupan kita, kan kita juga butuh informasi dari hal-hal yang ditayangkan di televisi. Cuman tidak setiap hari, seasonal aja. Mungkin pada saat pemilu maybe, mungkin pada saat itu pun kan sebenarnya di sosmed juga ya udah tersaji loh. Memang. Jadi kayak ya ada nggak ada aja nih sekarang di sini. Saya setuju Kak Fajar tadi loh. Kalau ada bola, kalau ada bola baru nonton TV gitu. Nah terus berarti pola-polanya udah nggak pernah nonton TV sekarang ya, sosmed ya. Karena menarik loh, orang-orang tuh sekarang bener-bener bangun tidur tuh ngecek HP bener-bener HP. Udah nggak lihat jam lagi. Dulu tuh orang malah itu jam berapa ya? Ini enggak. HP dulu, iya. Ada yang WA nggak? Ada apalah info. Wah, ada miss call siapa nih gitu. Ya, menarik. Poneh. Nih titipan semua. Nah, belajar sosial media dari mana? Belajar sosial media. Karena kan Anda juga sebenarnya generasi 90-an juga lah ya. Tapi jangan salah ya, maksudnya kita kan mengikuti teknologi dari kecil sebenarnya ya. Cuman kan tidak semua teknologi kita paham, ya nggak? Maksudnya, oke, kita semua punya smartphone gitu. Kayaknya hampir tidak ada handphone yang pakai tombol kan. Sekarang kan touchscreen semua kan. Oke lah kita bisa pakai, tapi ada beberapa fungsi dari smartphone itu yang mungkin kita tidak pernah pakai karena kita tidak tahu. Betul. Termasuk sosial media. Belajarnya belajar sendiri atau diajarin ngonten juga sama temen atau gimana? Awalnya kepo aja sih. Jadi kayak misalnya aku punya handphone nih, aku takutik gimana gitu. Terus lama-lama kok aku melihat temanku dengan memiliki handphone yang sama. Kok kamu bisa gitu sih? Aku bertanya, diajarin. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi dari situ kayak kita tuh lebih ke sharing aja sih. Gini loh pakainya begini, caranya begini. Dari situ kan belajar awal mulanya dari situ. Betul. Nanti kalau misalnya kita punya pertanyaan sendiri nih, misalnya aku mau ngedit ini nih, aku mau branding ini, mau ngiklanin ini, caranya gimana? Ya tinggal aja search gitu kan, sekarang kan gampang. Betul. Gitu. Jadi lebih dari situ aja. Lebih ke sharing sama teman aja ya. Termasuk sosmed, apakah Cerara juga sudah cukup belajar terkait SEO atau engagement? Ketika aku upload video atau konten di jam segini ternyata lebih rame daripada jam segini. Betul. Itu udah belajar kayak gitu. Ya lebih ke riset aja sih. Kita kan di sosmed banyak tuh yang sudah menunjukkan hasil risetnya. Betul. Ya. Tinggal dibaca aja kayak lebih ke kalau Madiun gimana sih? Gitu. Oke. Sehingga pada akhirnya kontennya bisa lebih efektif. Betul. Karena kita juga riset. Karena memang sebenarnya kalau jadi content creator, content creator yang profesional ya, maksudnya dia akhirnya tidak asal dalam ngupload. Betul. Ada beberapa hari-hari tertentu yang, wah aku harus upload di hari ini atau di jam segini gitu kan. Agar si engagement-nya juga rame kayak gitu. Ya, kurang lebih kita harus paham algoritma juga ya. Kalau untuk di sosmed yang sering dilakukan sama Cerara apa? Dalam arti apakah endorse juga atau hanya foto saja? Dan ini sekalian aku pengen bahas yang kemarin sempat rame juga ya. Jadi kemarin tuh saya sempat lihat salah satu kontennya beliau ini. Saya nggak tahu ya, ini biasanya bapak-bapak Facebook. Ini di Facebook banyak banget bertebaran video-video kayak gini. Video Cina, cerita-cerita Cina, tahu nggak sih sandiwara yang mungkin dulu disepelein, terus jadi sukses. Nah, ya banyak banget kan. Nah, dia bikin kayak gitu. Nah, itu ceritain sih. Kok sebenarnya gitu? Sebenarnya gini ya. Kita sebenarnya nggak niat tuh bikin begitu. Tadinya mau dialog nih. Cuman karena masing-masing talent nih di situ kan kita barengan tuh kayak aku malu suaraku medok. Aku malu gini. Itu pakai ini aja, pakai voice over gitu kan. Ternyata itu malah kayak ngena gitu loh. Akhirnya dibuatlah konten-konten ala-ala kayak gitu. Cuma memang awalnya karena kita nggak mau ngomong aja di kamera. Sebenarnya karena itu. Terus rame juga waktu itu? Iya, jadi kayak aku sendiri yang ngeliat tuh kayak oke lah, ini template ya. Kayak kalian tuh tahu jalan ceritanya tuh akan seperti apa gitu. Kayak misalnya, saya gini nih, ada cowok ya kan, dulu disepelein gara-gara miskin. Terus beberapa tahun kemudian dia sukses.
punya perusahaan. Nah, si yang nyepelein dia ini, Yang ngebully nih. yang ngebully, ternyata daftar kerja di kantornya dia. Terus dia tuh yang ini apa macak dadi OB kayak gitu. Pernah nonton kan? Terus dia tuh yang marah-marahin, "Kak mau OB ini, saya mau ketemu sama direkturnya." Ternyata direkturnya ini juga gitu, udah pakai jas. Hah, kamu tadi ya. Ketika bertemu langsung ekspresinya. Iya. Terus, nah kita kan tahu kan itu tuh apa sih cerita-cerita kentang sih itu. Maksudnya alurnya tuh kita tahu akan seperti apa, tapi tetap ditonton gitu loh. Karena kita sudah riset dulu sebelum memunculkan konten itu. Rata-rata kan hard sell ya. Iya. Kurang ada something effortnya nih gitu. Dan kebetulan kita juga gabut nih ya. Iya. Semuanya gabut loh. Apalah. Punya waktu luang nih banyak nih. Iya. Kita bikinnya agak beda dikit nih kayak gitu. Tapi dari konten-konten itu akhirnya menghasilkan nggak sih? Menghasilkan dalam arti mungkin dari si sosmednya mungkin karena engagement-nya bagus terus ada semacam monetisasi yang bisa diambil duitnya, atau dari konten-konten itu akhirnya menghasilkan lirikan-lirikan brand untuk akhirnya di-endorse gitu misalnya. Kalau monetisasi jelas ya pasti Oke, ya. Cuman sekarang ini impact-nya adalah kalian kok bisa sih punya ide seperti itu? Oke. Kayak gitu sih. Terus kayak misalnya banyak yang ngepoin Instagram, banyak yang ngepoin banyak talent-talentnya dikepoin satu-satu, followernya banyak. Terus kayak ada kayak coba nanti kita bikin ini deh. Sudah banyak mulai kayak plan-plan untuk membuat konten-konten yang seperti itu. Dan dari segi jumlah followers juga naik banget kan. Iya. Oh ya, ngomongin followers selalu menarik ya, apalagi cewek-cewek. Sering banyak yang godain nggak di DM? Harus banget ini bahas. Harus dong. Sebanyak apa yang godain misalnya? Lebih ke nanya aja sih, stay di mana? Oh iya. Stay di mana? Stay di mana? Kan bingung ya mau jawabnya. Di hatimu atau di hati siapa gitu? Oh, gituin? Enggak. Oh, enggak. Kirain dia mancing sekalian gitu ya. Oke. Tapi niatan mereka hanya untuk say hi aja, ngobrol, atau memang ada niatan terselubung untuk katakanlah diajak ketemuan misalnya atau dipacarin gitu? Kan tercium dari bahasa-bahasanya kan? Apa niatan mereka biasanya? Ketawa. Otomatis kenalan lah ya. Kalau cowok nge-DM cewek pasti kenalan. Pasti ya. Kan kenalan. Cuman kan dari pembicaraan kita arahnya nih kemana nih? Oke. Kalau sudah ranah ke private atau mau kenal lebih dalam kan kayak stop dulu kali ya gitu. Tergantung dong. Ganteng nggak? Iya. Boleh juga nih gitu. Kita stalking dulu tuh profilnya. Betul. Gak ada fotonya, skip. Skip. Oh, berarti kamu tipikal yang stalking dulu ya. Siapa nih ini orang gitu Siapa ya? tahu kan kenal, bisa silaturahminya lebih terjalin. Gitu dong, positive thinking. Oke. Siap. Silaturahminya tuh bisa lebih dekat gitu ya, lebih intim gitu. Maksudnya ya siapa tahu bisa jadi bestie misalnya. Betul. Oh, ternyata ini teman lama. Kan siapa tahu. Oh iya. Sempet diajakin ketemuan nggak? Penasaran saya. Tujuannya apa dulu? Maksudnya diajakin ketemuan tuh pernah nggak? Nggak pernah Oh sih. pernah. Diiyain nggak? Enggak. Oh enggak. Takut Ege. Oh iya. Soalnya ada jelek maksudnya. Takut Ege. Udah berapa menit cuy? 46. Oh, ya standar lah ya. Ya bentar lagi lah ya. Aku menikmati banget loh ngobrol sama Cerara ini karena aku melihat ternyata ada fun fact yang menarik ya. Bahwa aku kan mengenal Cerara sebagai konten kreator dan model. Ini sebenarnya lebih ke model sih. Tapi ternyata beliau ini ngajar anak-anak SD untuk pelajaran juga. Jadi ya aku nganggapnya smart lah ya. Nah, tapi kalau untuk konten modeling, lebih suka model yang foto atau catwalk? Foto. Foto, kenapa? Karena kalau catwalk, aku kan pendek ya. Jadi nggak Berapa? bisa. 100 berapa? 155. Oh masa? Lebih ke foto berarti ya? Foto aja sih. Pernah dapat
tawaran foto termahal nggak? Sampai 2 digit gitu misalnya. Oh, Belum. semoga. Nah, Belum. semoga. Pernah dapat tawaran foto paling berani nggak? Dalam tanda kutip. Kalau tawaran itu ada, cuman Oke. kan saya sebagai objek ya di sini Iya, ya, iya. kayak aku juga harus punya barrier sendiri nih. Apa? Barrier lah untuk di aku Oh, oke, sendiri. iya. Jadi kalau outfit itu aku ada patokannya sendiri. Oke. Kalau misalnya bawahannya pakai hot pants, short pants, rok Oke. kayak gitu, Hmm. atasannya aku harus yang tertutup, mungkin lengan panjang atau ada outer dan Oh, lain-lain. oke. Big pun sebaliknya, kalau yang atas mungkin tank top atau apa, bawah itu pasti bawahnya harus rok atau ya, celana panjang jeans gitu atau ya. kayak gitu. Oke. Tanpa menyebut siapa dan apa, pernah dapat tawaran seberani apa misalnya? Bukan berani dalam arti yang lain ya, Ya. tapi ini lebih ke challenging kayak misalnya nanti kalau di foto tolong ditampilkan jawline dan tulang apa sih yang Oh ya, belikat? Apa sih? Iya. Tulang apa sih yang di sini? tulang leher sini yang kiri kanan tuh. Ya, otomatis kan aku harus diet tuh. Oh iya Kayak iya gitu. iya Kayak iya iya. lebih ke situ-situ aja sih. Oh, enggak yang pose-pose Enggak, panas. selama ini belum. Tapi kalau tawaran itu datang gimana? Dengan nominal yang fantastis misalnya. Aku akan rundingan dulu dengan keluarga juga sih. Oke. Tidak semuanya diiyain lah ya. Iya betul. Tidak semuanya diiyain karena mungkin ada kalau misalnya aku ambil resiko nih, nanti mungkin bisa berimpact ke hal-hal yang lain. Personal branding juga mungkin akan kok sekarang Hirera begini Ya. kayak gitu. Atau mungkin keluarga juga kok kamu begini. Kok kayak kamu gitu. sudah berani Oh gitu. iya dong. Tapi kalau parents, mama papa kayak gitu didukung nggak? Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi tetap ada barriernya Iya, aku gitu. tetap ngomong sih, mana Oh. ada ini. Heeh. Orangnya ini. Oh gitu. Ini tadi bilang gitu juga nggak? Oh iya pasti. Pasti. Oke. Karena takutnya nanti ya dia apa-apain gitu ya. Ya enggak juga sih, Enggak namanya juga orang ya. tua ke anak kan pasti. Iya. Akan membuka peluang di apa namanya, segmentasi apa lagi nih, Cerara? Dalam arti gini, kan udah jadi konten kreator, model. Apakah mungkin akan membuka peluang untuk ya siapa tahu ada tawaran syuting misalnya atau nyanyi? Oh tidak, saya bernafas aja fals ya rasanya ya. Oh, masa sih? Coba di kuping sini. Enggak ya? Sorry. Nyanyi enggak? Enggak. Acting? Ah, Mungkin iya kan kemarin udah acting yang jadi apa ala-ala Chinese iya drama kayak yang gitu. ringan-ringan oke lah. Oke, iya. Kayak ringan-ringan aja gitu yang bisa diedit-edit, Iya, dikat-kat iya. gitu. Kamu tipikal orang yang cukup mempedulikan komentar netizen nggak? Kayak tadi kan aku nangkepnya, semisal ada tawaran yang berani gitu ya. Katakanlah foto, terus mungkin ada anggapan, kok kamu gini sih? Sebenarnya mempedulikan itu atau cuek aja? Cuek aja sih. Berarti nggak usah dengerin kata orang dong? Iya tapi kan akunya sendiri punya prinsip enggak Oke, gitu loh. berarti sebenarnya nggak nyaman juga? Iya nggak nyaman juga. Jadi tapi kalau misalnya netizen Maido nih, gitu, Iya, Maido iya. ya, kamu gini, ya udahlah terserah. Gitu. Perasaan netizen tuh mau sebaik apapun kita tetap dihujat sih. Iya. Maksudnya tetap dipaidu ya. Mau kita seperfect apapun juga pasti ada celahnya. Betul. Jadi kita itu ndak isa. Ini yang saya Ndak tunggu dari isa. tadi ya. Ndak isa. Jadi ya mungkin cuek tetap, tapi tetap ada prinsip dari diri kita yang apa ya, tetap ada pagernya lah ya. Kalau misalnya ada tawaran, katakanlah tadi yang kita bahas, job foto yang aneh-aneh gitu, yang sampai terbuka, mungkin ada sisi dari Cerara yang ya terserah lah orang mau ngomong apa ketika aku ngambil job ini. Tapi dari Cerara yang sendiri emang punya pagar gitu loh. Dan ada sisi nggak nyamannya juga kalau itu. Betul. Saya ada tawaran kayak gitu 100 juta sih. Ambil nggak? Pikir-pikir dulu kali. 100 juta. Pikir-pikir dulu kali ya. Ya. Oke. Kiwes meh bait, enak lah terakhir. Oh. Ya ampun. Apa? Oh iya. Jadi, C ya, tentunya
Saya mau ngomongin aja nih. Kalau kamu mau cari, sekarang HP kamu apa? Sebut brand Iya, iPhone iPhone berapa? 13 Pro Max. Harus di upgrade 16 lah di Maju gitu Hardware. ya. Tepuk tangan untuk Maju Hardware dong. Atau, tapi itu beneran ya iPhone 17 mau rilis tahun ini? Serius? Oh ya? 17? Iya, langsung rilis 17. Padahal 16 kan baru rilis sebulan yang lalu apa ya? Nah di Indonesianya ya, kemarin kan gara-gara ada perizinan kayak gitu-gitu, akhirnya tertunda. Tapi iPhone 17 mau rilis, ya semoga nanti bisa upgrade di Maju Hardware ya iPhone 17. Jadi wishlist nih. Apa? Jadi wishlist. Harus jadi wishlist. Dan kalau misalnya, kamu tipikal orang yang suka ngopi nggak sih? Sering nongkrong ngopi, Oke, tapi judulnya nggak ngopi. Judulnya aja nih ngopi. Bosen lebih ke- nggak terlalu suka kopi berarti? Iya, betul. Tenang aja. Kalau ngopi dan nongkrong ke tempat yang satu ini aja. Tomorrow, Madiun. Rasa kopinya mantap. Karena di sana nggak cuma kopi, Di sana juga ada banyak ya, ada coklat, ada matcha, ada soda-sodaan juga ada. Dan Tomorrow-nya harus yang di depan stasiun. Oh ya? Ya, harus di situ Oh pokoknya. yang tempatnya estetik itu ya? Iya, 24 jam. Oke. 20 fucking 4 hours. 24 fucking hours ya, 24 jam dan iya. Karena ada beberapa teman-teman tuh yang mau keluar kota juga, itu sebelum keretanya datang dia nge-spend waktu 1 jam sebelumnya untuk nongkrong dulu di situ. Begitu juga teman-teman yang baru datang ke Madiun, kalau nunggu jemputan tuh ke situ dulu gitu. Abis ini kesana Boleh. berdua ya. Kita deep talk gitu kan? Boleh. Boleh. Maksudnya aku pengen diajarin kan bu guru gitu ya. Oke, terakhir Cerara. Apa ya? Intinya apapun yang sudah dilakukan dari ngajar, konten, foto, model, dan lain-lain. Sebenarnya goals-nya nanti akan seperti apa? Seorang Hirera. Apakah Hirera di 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan jadi model kah? Atau akan jadi aktor kah? Atau tetap akan menjadi guru yang akan mengajarkan anak-anak terus? Atau seperti apa? Kalau guru itu pasti. Selalu berarti? Pasti ya. Nice. Seperti yang di awal tadi, pahala dan lain-lain itu harus. Betul. Cuman kalau untuk modeling dan lain-lain, gini mengalir aja sih. Oke. Nggak ada target apapun? Nggak berarti? ada target. Karena ya harus diakui ya, modeling atau di bidang entertain yang notabene harus jualannya dalam tanda kutip ya, jualannya adalah wajah, body, dan lain-lain itu kadang memang kita harus mengakui bahwa ada masanya. Betul, ada masanya. Ada anak-anak baru yang lebih hot, lebih cantik, lebih seksi misalnya. Yang akhirnya kita ketutupan sama generasi-generasi baru-baru gitu kan. Tapi kayaknya ngajar enggak. Tetap akan. Semua pasti butuh ilmu. Ini semua butuh ilmu dan ngajar akan tetap dilakukan sama Cerara. Berarti untuk modeling, konten let it flow aja, ngalir aja, tapi ngajar tetap. Berarti perkembangannya nanti kira-kira kan seperti apa ngajarnya? Apakah nanti akan punya tempat baru untuk benar-benar bimbingan belajar, bimbelnya apa tadi namanya? Generasi pintar. Generasi pintar yang gede tempatnya, terus punya banyak pengajar, terus Anda sebagai headmaster, kepala sekolah mungkin hanya ngawasin aja atau gimana nanti impiannya untuk ngajar? Lebih ke gini ya, kalau kita ngomong pendidikan itu kan selalu upgrade ya. Jadi saya tuh pengennya bimbel ini pun juga bersaing dengan mengikuti zaman sekarang ini. Misal sekarang kalau dulu kan ada yang tematik dan lain-lain. Nah, kita juga bisa improve di situ kayak gitu. Jadi lebih ke setiap perkembangan zaman tuh kita bisa ngikutin. Karena kalau enggak pasti akan terkikis dengan yang lain. Betul, termasuk mungkin konsep tempatnya lah, harus estetik lah, apalah. Sistem juga harus di-upgrade. Sistem juga. Betul, karena
ya sistem pendidikan kita kayaknya gonta-ganti ya. Betul. Iya kan? Kayak ya dulu. Yang dulu begini sekarang begitu. Iya, zonasi ganti lagi, bukan zonasi dulu danem kejar paket, terus ini apa lagi ini kemarin tuh sempat apa sih yang sempat viral tuh pendidikan kita? Lupa aku. Gak ada uan. Gak ada perpisahan lah. Ya, terus nanti mungkin habis menterinya ganti berubah lagi, balik lagi kayak gitu-gitu. Bahkan untuk ini ya, cara rumus aja, sekedar rumus nih. Kita ngomongin rumus nih. Kalau dulu zaman kita, pecahan kayak bersusun. Kita? Oh zaman kamu. Tak balik. Bersusun nih misalnya 20 ditambah 10 bersusun gitu kan. Oh iya di benar, atas. benar. Sekarang enggak, 20 tuh 2, terus ada 2 satuan ditambah puluhan. Oh iya? Ini menarik nih. Apa bedanya? Misalnya, kan misalnya dulu tuh 20 tambah 10 gitu 10. Di bawah itu kan. Ya, terus gini. Seret tambah 0, 3, 30. Sekarang enggak, kayak misalnya 2, terus itu satuan, terus nanti ada puluhan tuh dijabarkan gitu loh. Jadi tutornya tuh juga harus kayak improve. Kok sekarang begini? Misal kita kasih case 17 tambah 54. Loh, kok ketawa? Gimana berarti? 17 bukan 54-nya di bawah nggak? Enggak, ke samping gitu tuh. Jadi 17 sendiri tuh dijabarkan. 17? Satu satuan, 7 itu puluhan, kayak gitu. Dijabarkan ke samping semuanya. Satu puluhan toh? Satu puluhan, ya, 7 satuan. Iya betul, kurang lebih seperti itu. Kan aku bahasa Inggris ya. Terus kalau udah gitu, kelamaan dong. Kalau aku bilang sih iya. Cuman kan mungkin adanya peraturan yang baru itu kan mungkin kayak difokuskan anak-anak biar lebih fokus belajarnya, biar nggak instan hasilnya, mungkin biar lebih mengenal bahwa 17 itu dari satuan dan puluhan, mungkin ada tipsnya seperti itu. Perasaan saya dulu langsung ngerti deh, 17 tuh 10 tambah 7 misalnya. Iya kan? Iya sih. Kayak, ya udah 17 tambah 54 ya. 17, 54 tambah. 7 tambah 4, 11. Satunya nyimpen di atas ini kan. Kan. 1 tambah 2, 17 kan. 2 tambah 5, 7. Berarti 70, berapa? 71 gitu misalnya. Terus kan dijabarkan satuan sendiri, puluhan sendiri gitu. Jadi yang seperti yang Kak Tori tadi bilang kan harapannya apa? Jadi tutor ini pun juga harus upgrade nanti. Semua bimbel itu harus upgrade. Oke. Jadi mengikuti. Itu harapan untuk bimbel. Pertanyaan terakhir banget. Harapan untuk pendidikan kita. Ya, karena pengajar kan. Dalam arti akan seperti apa sih pendidikan kita dan apa yang harus diperbaiki? Harapannya ya lebih ke didiklah anak sesuai dengan zamannya. Caranya gitu. Jadi kalau untuk orang tua kan berarti ini. Untuk orang tua. Pun untuk guru pun juga ya. Jadi kadang kalau dulu itu kan guru-guru itu kereng gitu. Ngajarnya semi VOC gitu kan Iya. Kalau sekarang kan bener. Dicubit-cubit beneran loh dulu. Iya, saya tuh dulu sempet, ini real ya. Saya tuh dulu nggak Jumatan, gara-gara nggak Jumatan. Saya punya guru agama tuh galak banget. Langsung saya panggil aja Pak Aziz ya, namanya Pak Aziz ya, SMP ya, SMP. Saya waktu itu siang Jumat jam setengah 12, jam 12, hampir jam 12 saya tuh masih di kelas gitu, main-main. Wah, datanglah guru. Tahu nggak? Helm di tutuk neneng dasku Pak. Di sini Pak, beneran, bener-bener yang di kepala belakang, dak gitu. Bukan yang ayo gitu ya. Bener-bener ancang-ancang gini. Tapi ya udah gitu loh ya. Dan itu nggak bisa diterapkan di anak zaman sekarang. Nggak bisa. Komnas HAM, lagi-lagi lapor itu nanti. Nah itu salah nggak menurut kamu? Gimana nih maksudnya nih? Ya maksudnya ketika aku dulu digepuk helm menengahi, tapi anak sekarang iya, aku biar dikepuk helm menengahi, zaman saya dikepuk helm lapor Komnas HAM. Makanya itu aku bilang, didiklah anak sesuai dengan zamannya, termasuk juga pendidiknya juga. Kalau dulu kan kita bisa kereng nih, kalau sekarang kita siasati aja gen-gen zaman sekarang nih. Iya. Dengan mungkin kata-kata, dengan mungkin tindakan yang
bisa ngerem mereka sendiri Oh, iya. gitu. Jadi kita kan nggak boleh nih mau segatel apapun tangan pengen begini kan nggak Iya, boleh. betul. Karena ya lagi-lagi akhirnya bisa-bisa dilaporin gitu Betul, ya. perkembangan zaman kan Perkembangan zaman. Jadi saya sudah disiksa sebenarnya waktu itu ya sama nggak, tapi itu waktu itu sih saya mikirnya ya udahlah gitu. Saya cuma nganggep gila nih guru galak banget sih. Udah gitu Tapi kan doang. kita sadar kan iya sih karena aku salah nih. Iya sih, tapi nggak salah. Nggak, maksudnya tuh nggak hanya karena nggak Jumatan. Saya nggak merusak fasilitas sekolah, Pak. Iya, Ya mungkin itu caranya untuk mendisiplinkan siswa mungkin ya, kan. mungkin. Kayak maksudnya, oh ya maksudnya saya tuh nggak ngerokok di sekolah, apalagi SMP kan. Saya tuh nggak ngerokok di sekolah gitu loh. Ya SMA ngerokok gitu. Maksudnya SMP tuh nggak ngerokok, terus nggak ngerusak fasilitas sekolah, nggak yang misuhi guru kan nggak juga, ya kan? Cuman hanya karena saya masih main di kelas di jam menuju Jumatan, kepala saya dipukul pakai helm gitu. Dan it's fine, nggak masalah gitu. Kan nggak mungkin saya lapor polisi gitu. Tapi ya udahlah, itu eranya beda. Iya, eranya beda-beda. Hirara, tepuk tangan. Keren sih. Aku menikmati banget podcast malam ini. Sumpah, aku menikmati banget. Karena isinya tuh, wah, enak banget lah berbobot. Karena ngobrol sama pengajar pendidik tuh emang beda sih. Ya. Jadi menyenangkan sekali. Terima kasih banyak, Cerara, sudah berbagi banyak hal yang buat saya semoga juga bisa diambil ya sisi positifnya, insight-insight yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya, Sobat Maju, bagaimana pada akhirnya seorang pengajar tetap bisa terus berdedikasi di dunia pendidikan. Tadi sudah di-spill bahwa sampai kapanpun kayaknya akan terus ngajar. Karena lagi-lagi ilmu adalah amal jariah yang ketika ilmu itu disebarkan ke orang lain dan orang lain itu pakai ilmu yang dari kita tuh dapat pahala. Dan itu nggak putus-putus sekalipun kita udah nggak ada. Ilmu itu yang kita kasih ke orang, terus orang lain itu kasih orang lain lagi, wah pahala sih itu, insya Allah, katanya sih gitu. Ya, jadi ya apa ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya lah, Sobat Maju, dimana ilmu itu harus kita sebarkan, jangan pelit-pelit ilmu juga, dan tetap belajar ya, karena yang saya ambil tadi dari Cerara adalah setua apapun kita, tetap belajar ya. Setua apapun kita tetap belajar sosmed ya kan, algoritma tetap belajar. Walaupun kita bukan Gen Z atau Gen Alpha yang nanti mungkin 2, 3, 4 tahun lagi teknologinya udah semakin canggih, ya kita harus mengikuti. Jangan jadi orang kolot gitu ya. Siapa tahu nanti kita juga bisa dapat banyak hal-hal yang positif dari teknologi dan digitalisasi, itu dia. Terima kasih banyak. Abis ini kita ketemu yuk. Boleh ya. Dan saya mau pamitan dulu untuk podcast IPK 57 episode kali ini. Ini podcast kok. Podcast yang gak ada di KRS bersama dengan Cerara. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang akan kita hadirkan di podcast kita IPK 57 episode berikutnya. Tetap jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube channel kita di Maju Media Kreatif ya. Jangan lupa di follow, di subscribe, di komen, di like ya. Dan akhirnya saya Toran Dromeda mewakili teman-teman Maju Hardware di sini. Terima kasih banyak, mohon pamit dan sampai ketemu lagi di IPK 57 episode berikutnya.